Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan untuk bermajlis di rumah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, a'dhamuhum ajran ab'aduhum masjidan, ya, kata Rasulullah. Jadi ada seorang hamba dalam urusan hal di dunia salat ini yang paling mulia ataupun yang paling banyak pahalanya adalah yang paling jauh masafatan, yang paling jauh jaraknya dari rumah ke masjidnya. Wa aktsaruhum mamshan, kata Rasulullah, dan yang paling banyak langkah-langkahnya menuju masjid. Dan saya yakin jamaah Masjid Nur Muhammad ini ya banyak juga yang jauh. Ternyata jarak yang jauh itu mendapatkan garansi tersendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi yusalli wa yantazir khairun min ay yusalliya thumma yanam. Kemudian kata Rasulullah, mereka yang berjalan dari rumah atau mengendarai kendaraan dari rumah, kemudian menunggu imam, sholat bersama imam, kemudian berzikir, itu lebih mulia dan lebih utama daripada orang yang datang ke masjid, sholat sendiri, kemudian setelah sholat langsung tidur-tiduran, gak sholat bersama imam. Berarti barangkali pada zaman Rasulullah ada model orang yang seperti itu. Ke masjid, kemudian sholat sendiri, habis itu tidur di masjid atau tidur-tiduran, tidak sholat bersama imam. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan majelis kita. Mohon maaf pekan lalu kami berhalangan hadir, ya. Tadi sebelum kita mulai ada pesan dari bagian recording, ya. Karena ini pengajian perdana katanya di live, ya, di shoot ataupun direkam secara live, secara langsung dan bisa dilihat ya orang seantero dunia. Pesan kepada ustadznya untuk kalimatnya yang ringan-ringan saja katanya. Jangan kalimat yang nyerempet-nyerempet dan jangan kalimat yang macam-macam. Saya bilang begitu. Mohon maaf bagian recording, ya. Kan kalau nyerempet-nyerempet yang ditangkap polisi ustadznya, bukan masjidnya yang digusur, saya bilang. Ya. Apalagi ini materinya Al-Quran. Ya. Insya Allah yang disampaikan adalah kebaikan. Insya Allah yang disampaikan adalah kebenaran. Dzalikal kitabul la raiba fi. Memang fungsinya Al-Quran itu, fungsinya Allah menurunkan Al-Quran itu, ya, basyira wa nadhira. Ya. Fungsinya Al-Quran itu suka tidak suka, mau tidak mau, ya sebagai penggembira buat orang-orang yang taat, kemudian sebagai peringatan keras bagi orang yang tidak mau taat, begitu.
Contoh ayat yang mau kita bahas pada malam hari ini Al-Bayyinah ya. Di ayat-ayat pertama aja langsung dibilang lam yakunil ladzina kafaru ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus mau saya ganti apa ini ya? Lam yakunil ladzina kafaru, tidak ada orang-orang yang kafir dari ahli kitab, dari golongan ahli kitab itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal ya dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Tapi insyaallah santai aja bagian recording ya. Insyaallah materi saya aman-aman semuanya ya. Begitu kalaupun ada yang nyerempet memang sengaja nabrak itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan majelis kita ya. Surah Al-Bayyinah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah melanjutkan ya Al-Zalzalah ya. Al-Zalzalah bercerita tentang hari kiamat ya. Bercerita tentang hari kiamat, kemudian berikutnya adalah surah Al-Bayyinah. Para jamaah barangkali bisa mengikuti dan mengambil Al-Qur'an masing-masing ya. Durasi kajian maksimal 20 sampai 30 menit ya, subuh. Berarti benar kajian saya setiap Ahad pagi itu sudah paling benar berarti ya, paling sahih ya. Ya. Paling lama saya 15 menit ya, nggak sampai 30. Apalagi sampai syuruk ya nggak pernah. Ya Ustaz Sudin ya. Paling 2 hadis, 3 hadis saya tutup ya. Durasi kajian maksimal 20-30. Saya pernah khutbah Jumat ya di salah satu masjid di kota Sumeneb. Ya khutbah Jumat 15 menit. Saya bilang, itu 10 menit aja sudah, khutbah hajahnya sudah habis itu sampai amma ba'du. Belum sholawatnya, belum memuji Nabi, begitu, belum wasiat takwa, belum lagi ayat dan lain sebagainya. Sudah habis jamaah yang dirahmati Allah. Ya, 15 menit ya. Belum doanya, ya. Belum khutbah yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surah Al-Bayyinah ya, kita bahas 3 ayat dulu saja ya, atau soalnya waktunya mepet ya jamaah yang dirahmati Allah. Isyaknya sekarang jam 6:30 kalau nggak salah pas ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi fungsinya Al-Quran itu kata Allah hatta ta'tiyahumul bayyinah ya. Jadi nama lain daripada Al-Quran itu Al-Bayyinah ya. Nama lainnya juga Al-Furqan, nama lainnya juga ya adalah Az-Zikr ya. Dan nama lain dan sebutan lain juga adalah Al-Bayyinah. Apa itu Al-Bayyinah? Artinya adalah bukti yang nyata. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis disebutkan ya al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man angkara ya. Jadi kalau ada seseorang yang menuduh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menuduh itu kata Rasulullah wajib mendatangkan bukti atas tuduhannya. Kemudian ya wal yaminu ala man angkara ya. Wal yaminu ala man angkara, dan sumpah ya bagi mereka yang tidak mengakui tuduhan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, disumpah apakah benar-benar atau tidak ya tuduhan tersebut. Jadi bagi yang menuduh harus mendatangkan bayyinah, bukti yang nyata. Makanya ada kalimat tabayyun ya, untuk senantiasa ya cross check dulu bukti yang nyata. Lam yakunil ladzina kafaru, lam tidaklah yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik ya. Mengapa akhirnya ahlul kitab itu dimasukkan ke dalam orang-orang yang kafir kata Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah itu dengan Al-Qur'annya ya dalam pemahaman agama Islam ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Al-Quran itu hadir menghapus syariat-syariat yang terdahulu. Jadi agama terdahulu, agama Nasrani dan agama Yahudi, ya mau tidak mau meskipun mereka mendapatkan kitab dari langit,
ya, atau yang kita kenal dengan kitab samawi, ya memang mau tidak mau harus beriman kepada Rasulullah. Kalau tidak, ya dia masuk ke dalam golongan orang-orang kafir, jamaah yang dirahmati Allah. Ya begitu dalam pemahaman Islam. Ya makanya di sini katakan ahlul kitab, ya. Ahlul kitab itu ya Yahudi dan Nasrani karena mereka ya mendapatkan kitab dari langit. Jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau para jamaah mengikuti hadis-hadis akhir zaman, ketika Allah takdirkan Nabi Isa itu diturunkan kembali ke bumi, kemudian dimunculkan Imam Mahdi, kemudian ketika masuk waktu sholat, ya Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi, ya sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Ya, memang mau tidak mau antara Nabi Isa sampai Rasulullah itu ada jarak sekitar 500 sampai 600 tahun. Ya. Antara jarak Nabi Isa yang nabi sebelum terakhir ya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa pun juga sudah mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, akan datang nabi setelahku namanya Ahmad atau namanya Muhammad, ya. Artinya terpuji. Bagi para jamaah yang memiliki nama Ahmad berarti terpuji, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kayak Ahmad Rizal, ya. Berarti seorang laki-laki namanya Rizal yang terpuji, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditambah soleh lagi, ya. Ahmad Rizal soleh, ya. Rizal laki-laki yang terpuji, soleh lagi, begitu. Namanya itu seperti itu. Makanya nama adalah doa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam kaidah usul fikih itu ada namanya al-asma, al-ism ghairul musamma. Ya, nama tidak sesuai dengan orangnya. Namanya Abdullah tapi kelakuannya kayak Abu Jahal. Begitu namanya al-ismu ghairul musamma. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Rasul yaitu Nabi Muhammad minallah dari Allah. Yatlu itu artinya membacakan suhufam mutahharah, lembaran-lembaran suci Al-Qur'an. Makanya di dalam hadis ya Anas bin Malik ya, Rasulullah itu mengatakan kepada Anas bin Malik ya, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Jadi Allah itu punya hak terhadap hamba, kemudian hamba juga punya hak terhadap Allah. Haknya Allah terhadap kita itu anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Haknya Allah terhadap kita, Allah itu wajib kita sembah dan jangan kita sekutukan dengan yang lainnya. Sebaliknya, wa ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Setelah hamba itu beribadah dan tidak mensyirikkan Allah, makanya akhirnya ya haknya kita yang harus kita dapatkan dari Allah ya alla yu'adzibuhu. Kita itu tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan itu. Lah makanya Allah Subhanahu wa taala ya sebelum memerintahkan kepada kita untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah kemudian membawa kitab yang bernama Al-Qur'an, ya. Fiha artinya di dalamnya kutubung qayyimah. Ini kutub itu artinya adalah kitab, ya. Qayyimah itu artinya lurus, ya. Qayyimah artinya lurus, ya. Fiha kutubung qayyimah, yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah nama Al-Qur'an, ya. Sebuah kitab qayyimah, ya. Kitab-kitab yang lurus, ya. Kutub itu artinya kitab-kitab, ya. Artinya kitab-kitab yang terdahulu juga itu Taurat, Injil, Zabur itu adalah kitab yang datang dari Allah, ya. Ya, namanya kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang lurus. Dengan hadirnya Al-Qur'an, Al-Qur'an itu memiliki sifat namanya Al-Mahi. Al-Mahi itu nama artinya adalah menghapus, ya. Jadi keberadaan Al-Quran itu menghapus risalah ataupun ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Bagi ahli kitab yang hidup di zaman Nabi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti ajaran dan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ahlul kitab tidak akan terpecah belah, ya, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, ya. Jadi akhirnya
Ahlul kitab, orang-orang yang membaca Taurat, membaca Zabur, membaca Injil itu setelah kedatangan Rasulullah terbagi menjadi dua. Ada orang yang siap beriman, ada orang yang siap membunuh Rasulullah. Makanya wasiatnya Bahira, ya, disuruh pulang Nabi Muhammad ketika masih kecil dalam perjalanan menuju Syam bersama pamannya. Takut nanti ketemu orang-orang Yahudi yang sudah sangat kenal dengan ciri-ciri Rasulullah yang akan diutus, ya. Bahira ini juga sudah membaca ciri-ciri Rasulullah sampai dia penasaran, kok dari tadi anak kecil ini yang tidak diundang makan oleh ketua-ketuanya, oleh bapak-bapaknya, karena kebetulan Rasulullah masih kecil pada saat itu, ikut dengan pamannya menuju Syam untuk berdagang. Ketika dijamu orang-orang Makkah ini oleh Bahira, Muhammad kecil ini tidak diajak. Tetapi ternyata Bahira ini melihat tanda yang disampaikan oleh nabi-nabinya, bahwasanya tanda-tandanya itu ternyata sinar matahari pun enggan untuk menyinari Rasulullah supaya tidak kepanasan. Dan sejak dia lihat Rasulullah itu berada di luar rumahnya, ternyata matahari tidak menyengat kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah yang dirahmati Allah. Makanya yakin sekali Bahira sebagai orang yang membaca kitab-kitab terdahulu, oh ini Nabi, salah satu ciri Nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lain dengan ciri-ciri yang lain yang muncul. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Makanya di dalam surah Al-Baqarah disebutkan wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Ada orang yang siap untuk beriman kepada Rasulullah, ada orang-orang yang siap membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, karena memang hobinya Bani Israel suka membunuh nabinya, jamaah yang dirahmati Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, ya. Lahuddin, ya, karena satu-satunya agama Islam itulah yang benar, ya, untuk ditaati. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sementara sampai sampai ayat 5 dulu karena panjang-panjang, ya, supaya nanti dapat masing-masing membaca, ya. Hunafa'a, yang lurus, wa yuqimus sholata, juga untuk melaksanakan sholat. Jadi perintahnya berislam itu melaksanakan sholat, wa yu'tuz zakah, ya, kemudian membayar zakat, dan yang itulah dinul qayyimah, agama yang lurus dan agama yang benar. Innad dina indallahi al-Islam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat kelima dulu, nanti kita baca bersama-sama, ya, karena ayatnya panjang-panjang supaya waktunya cukup. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, mari saya bacakan kemudian para jamaah mengikuti, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin, ya, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ya, kita sampai ayat 5 dulu jamaah yang dirahmati Allah ya. Kita bagi dua, ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 4, 5. Mic-nya di mana? Oh, Mas Heri silakan duluan.